Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa dengan saya Mildan Daru. Dan Dex Gleniza, sinari ini mengudara setiap Selasa. Selamat datang, selamat datang. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban di podcast Footballier. Hmm. Ramadan kali ini nggak sih Dex? Kerasa bedanya nggak sih? Kalau bagi lo? Ini namanya pertanyaan retoris nih. Ya Apa beda apa lah. yang terasa? Apa yang paling terasa yang kayak anjir, gue nggak bisa ini gitu. Gak bisa keluar gue. Gak bisa taraweh gitu. Sebenernya bisa aja sih, cuman kayak penuh judgement ntar. Kalau taraweh di saat-saat seperti itu. Tapi di masjid dekat lo emang masih taraweh? Enggak ada. Nggak ada juga kan bandingan. Tapi kalau dicari kayaknya ada deh. Di atas-atas gitu. Nah, apa? Kalau yang ini kan gue ngebayanginnya kan karena gue emang beneran apa? Nggak keluar kemana-mana kan. Heeh. Pesan makan lewat ojek online gitu segala macam, laundry pakai antar apa? Pesan antar, kirim apa segala Hmm. macam. Beneran minim banget keluar lah gitu. Nah kemarin kan harus beli ini ya. Mau beli di ojek online apa buat makan, buat buka Hmm. puasa kayaknya udah bosen nih udah segala yang di best seller tuh sama di itu udah gue cobain tuh Udah cobain semua. sampai makanan yang aneh-aneh Dex. Ada yang Hmm. kemarin tuh Itu ya. ayam tolak angin. Iya ya, gue lihat itu. Itu Gue gue lihat pertama cobain. Randy sih yang Heeh. ini ngepost. Terus. Nah udah gue cobain makanya udah bosen, ya udahlah keluar aja lah. Di warteg sambil nyari apa suasana baru atau nanti cari nasi padang, Hmm. pokoknya intinya keluar dulu lah gitu sambil nanti Heeh. belanja di Indomaret beberapa harus butuh beli gitu. Pas Hmm. begitu keluar, buset rame banget Dex. Oh iya, tapi Iya. kemarin juga gue liat beberapa ada video yang ngepost gitu yang masih agak rame sih Jakarta. Sebenarnya di Bandung juga beberapa video juga memperlihatkan rame maksudnya dengan standar lockdown seperti ini ya. Tapi kalau dibandingin Ramadan terdahulu ya jelas ramean dulu. Ya tapi cuman di luar ekspektasi banget gitu, yang kan Hmm, ekspektasinya bakal kayaknya sepi apa sepi gitu. segala macam. Emang Hmm, emang nggak ada yang jualan di pinggir-pinggir gitu sih. Kalau biasanya kan banyak hmm, tuh es buah apa segala macam gitu. ya. Yeah. Cuman yang sekarang tuh tetap aja tetap jalan tetap ramai macet, khas-khas menjelang berbuka lah orang keluar boncengan berdua. Terus Hmm, habis itu pulang-pulang bawa bungkusan kresek, terus mampir di tempat beli gorengan apa segala macam gorengan ya. gitu. Iya. Ya kita dulu sering melakukannya sih waktu di Pandit, Iya. Bandung. Piket kan kita kan, kadang-kadang gua sama Maida, lo sama Maida gitu, ganti-gantian aja. Terus apa Pulang bawa cakwe. nah, cuman kalau selama Ramadan ini kegiatan lo masih sama kegiatan pribadi. Kegiatan Apa yang di lo lakukan rumah. dalam sehari? Gue ternyata setelah gue lihat-lihat waktu gue lebih banyak kerja justru di saat-saat kayak gini. Waktu kerja gue ya, waktunya loh. Di saat-saat tidur itu gimana maksudnya? Di saat WFH gini justru lebih banyak kerja daripada gue work from office di Hmm. di kantor gitu. Waktu jam kerja gue ya lebih banyak. Tapi memang banyak distraksi aja sih gara-gara kan Gilvi masih kecil, lagi ya sejujurnya lagi nakal-nakalnya sih. Ilvi anak lo. Kadang-kadang anak gue Hmm. justru seringnya mengganggu. Terus juga yang satu hal yang gua nggak biasa maksudnya jadi nggak gua lakukan dengan baik dan benar itu ibadah sih. Selain sholat ya, kalau sholat masih sholat, cuman kayak ngaji gitu-gitu udah nggak sempet lah di saat kayak gini. Bener gak sempet anjir. Gua jadi juga apa merasa bersalah juga sih. Yang paling Amal keganggu gua sih ini sih Dex, kalau gue sih jam tidur sih. apa jam tidur ya, iya bener. Karena kan aneh ya lo seharian tuh di dalam rumah ya, di dalam ruangan. Hmm. Nah Lu dalam sementara ruangan masih mending. Lu dalam ruangan, gua masih mending. Gua di rumah kan bisa ganti ruangan. nah cuman maksudnya ya mirip-mirip lah. Intinya Hmm. kita ada di nggak bisa keluar nggak bisa apa segala macam. Jadi Hmm. ya udah, lo nggak punya energi lo sebenarnya nggak kebuang jauh gitu kan, lo ada rasa capek Hmm. habis lo ketemu banyak orang tiba-tiba keluar terus atau enggak kejebak macet apa segala macam itu kan ada energi capek yang kemudian pulang wah ngantuk nih enakan tinggal tidur gitu. Hmm. Nah Bener, sementara ketika nggak lo ada kerja di lagi. rumah, lo jam siang pun tetap bisa tidur kan gitu ibaratnya gitu. Kita Kalau bisa. kalau lo pengen tidur makanya jam tidur itu bukan lagi hal yang istimewa. Kalau dulu tuh istimewa banget Hmm. tuh. Nah sekarang tuh Bener udah nggak bener. istimewa lagi gitu. Makanya Iya. tidur tuh baru berantakan. Sementara gue
harus masih kerja kan, dan di jam kerjanya emang nggak ada jam kerja yang Fix gitu. fix itu, cuman kan ada fase-fase di mana lo dari pagi sampai sore tuh banyak orang ngechat, sama kita harus ngechat orang, kita harus ngehubungin orang lah. Jadi emang harus aktif di hari itu kan. Sementara Iya. tidur harus, aduh gimana susah bangun pagi, tetap harus bangun pagi tapi nggak kemana-mana tuh, beneran aneh sih. Jadi yang dulu gua udah jarang flu, sekarang justru jadi flu gitu karena tidurnya keganggu. Jadi apalagi Ramadan gini kan, karena kalau lo nggak bisa lewatin sahur kan, kalau lo lewatin sahur kan jadinya ya bisa aja, cuman nanti jadi nggak enak kan puasa lo Nggak gitu. enak kan. Jadi harus udah jam 3 tuh, udah ngantuk, aduh nggak bisa langsung tidur lah gitu. Jadi serba berantakan lah, udah makin berantakan, tambah berantakan. Cuman kalau ngomongin Ramadan yang bertema sepak bola paling lo ingat apa? Kalau sekarang kan nggak ada ini kan, karena nggak ada pertandingan kan, jadi kayak Nggak ada sangat tidak nyambung dengan sepak bola lah gitu. Yang paling lo ingat harusnya. apa? Harusnya nih ya, kalau saat ini tuh ya ada Liga Champions biasa sih. Tapi Ramadan paling diingat tuh kalau barengan sama off season. Off seasonnya kalau lagi ada event ya. Makanya 2014 tuh gue ingat banget karena itu bareng Piala Dunia sama Pilpres kalau di Indonesia. Piala Dunia di Brasil. Itu gue ingat soalnya ada kan, kalau kita puasa kan ada jadwal imsak kan ya. Ada posternya gitulah yang ditempel di kulkas atau di mana gitu. Kalau Piala Dunia kan ada tabel ini kan, kompetisi kan, yang juga kita tempel, kita isi gitu. Nah kalau Pilpres juga ada selebaran-sebaran promosi lagi, apa namanya, kampanye kan. Nah ini tuh pas Piala Dunia 2014 itu semuanya nyatu dalam satu lembar gitu. Ada jadwal imsak, ada bagian Piala Dunia, sama ada kampanye presiden gitu. Itu bener-bener kayak, wah ini combo banget nih. Gua nggak ngerti lagi ada yang bisa ngalahin combo itu nggak. Itu terjadi 2014. Sama 2014 juga buat gue sangat-sangat berkesan positif karena itu kan di Brasil ya. Jamnya itu pertandingan paling terakhir gue inget jam 7 lah selesainya gitu. Buat gue yang kita dulu kerja di Pandit, itu enak banget karena gue bisa tidur di jam yang nggak ada sholatnya. Tidur tuh pas pulang ke rumah jam 8 gitu lah. Gue bisa tidur sampai jam 2-an gitu. Jadi gue nggak bablas subuh, nggak bablas zuhur gitu. Enak lah pokoknya, jamnya pas banget. Sama kan kalau kita lagi di bulan Ramadan juga kan jam-jam krusial buat traffic kan jam-jam sahur kan. Ya benar. Makanya kita kayak nggak rugi gitu loh. Ya udah kita begadang demi bekerja di media sambil nonton bola. Terus siangnya pagi sampai siang kita tidur tuh kayak ya udah nggak merasa rugi. Justru gue merasa untung karena ya gue nggak melewatkan kewajiban apapun dengan melakukan itu. Bagi orang media kan jadinya di trafficnya kalau di Ramadan kan justru lebih nambah kan, bukan berkurang kan. Jadi di jam malam prime time masih ada ketambahan sahur itu. Di ngabuburit gimana Bel? Kenapa? Ngabuburit ini nggak sih puncak nggak sih? Enggak ya? Enggak. Lebih puncak sahur ya? Cuman nggak tahu sih anehnya kenapa sekarang kayaknya ada pergeseran deh. Mungkin karena efek work from home atau apa ya. Iya. Kalau dulu tuh ya kerasa. Kalau dulu tuh malam tuh kenceng tuh traffic tuh, kerasanya tuh lalu lintas ramai apa segala macam. Sekarang kayaknya cenderung ke sore deh. Sore justru ya? Sore karena orang-orang live apa segala macam tuh geser sore ternyata. Mungkin dugaan gue sih. Kalau dulu mereka sore bisa keluar tuh. Mereka bisa ngabuburit, bisa nongkrong, buka bersama, modus buka bersama dalam sebenarnya nongkrong aja dia, nongkrong saya maghrib tuh, bukan buka bersama sebenarnya kan. Karena lo kalau nongkrong saya maghrib kan itu kan kebiasaan kan kalau tahu niatnya kayak ibadah, sebenarnya nongkrong aja, nggak sholat maghrib nggak apa gitu. Iya kan. Judulnya nggak tarawih nggak apa, nongkrong sampai malam kan gitu kan. Sekarang udah nggak ada kan gitu kan. Makanya kayaknya geser jadi sore deh. Tetapi enaknya sih makin ramai sih. Kayak dulu pernah bikin kuis dulu kan juga kan. Iya, itu gara-gara sahur kan, kuis sahur Pandit ya. Terus dia udah 4 tahun bikin kuis kayak gitu terus. Gak berhenti tiap hari ada. Tapi sekarang gue jadi bangunnya di box to box sekarang gue. Kuis box to box. Kuis sahur juga. Kuis box to box ya sama. Tagarnya mirip lagi sialan. Tagarnya mirip ya, orang-orang juga di Pandit juga gue yang bikin. Terus gue kira di Pandit ada lagi, ternyata nggak ada lagi. Udah kalau ada lagi ya udah nggak apa sih, warisan kan namanya kan.
Footballier mau bikin quiz juga nggak, Dex? Wah, enggak kayaknya, enggak Enggak. kuis. Belum ada Ada sih sponsornya. hadiah. Kalau ada sponsornya. Sponsor nggak ada, cuman kalau hadiah ada. Cuman mungkin ada nanti kuisnya, kuis sekali-sekali aja gitu. Ada Tapi lah. kita punya konten sih, konten andalan di Ramadan. Ada kan? Ada konten nama. Kalian cek Instagramnya aja lah, @footballierID. Di sana ada konten yang insya Allah setiap hari akan keluar. Setiap hari Konten keluar yang ya. penuh bermanfaat, penuh dengan data riset, didukung para ahli, banyak Benar. referensi, segala macam. Pokoknya sulit lah dilampaui untuk orang-orang yang lain tuh. Gak bisa lah orang lain kayak gitu tuh. Cuman Kemarin footballer kan gua bisa. kemarin kan gua foto rak buku gua yang banyak bukunya ini kan. Hah. Oh, itu banyak yang muji. Wah, referensinya banyak tuh. Nah, ini di Footballer ini itu semua keluar referensi gua tuh. Silahkan cek Instagramnya Footballer ID. Cuman kalau di puasa-puasa gini apa nggak ada bola tuh emang ngaruhnya ini ya Dex ya jadinya. Suasananya udah nggak ada suasana bolanya gitu. Jadi Ya agak memang hampa sih. nggak sih? Makanya dulu kan enaknya kalau nggak ada Piala Dunia ada Euro sempat juga kan. Terus kalau nggak ada ya sampai sebenarnya lagi Liga Champions pertandingan dini hari kayak gitu. Ya ada-ada aja lah, kalau sekarang tuh bener-bener nggak ada. Ataupun kalau yang nggak usah dini hari ya pertandingan biasa pun malam Liga malam 1 gitu ya deh, kan. Liga 1. Liga 1 malam Harusnya kan gitu ya udah. masih dijadwal kan masih ada harusnya Liga 1 itu kan. Nah kalau Liga 1 masih ada nih, gue menantikan keunikan tersendiri sih, soalnya ini kan kita lagi ngomongin cerita-cerita ringan yang unik lah. Ada Persiraja Banda Aceh kan di Liga 1 2020 yang banyak Oh, requestnya iya. di bulan Ramadan. Apa aja sih, gue lupa sih. Itu apa dia kan karena ada kebijakan mereka sih bilangnya karena budaya di Aceh kan ya. Jadi Kemudian di malam hari mereka nggak mau main kandang. Malam hari itu. Terus mereka harus home away gitu. Mereka nggak mau home away, ngerti nggak maksudnya? Jadi Oh iya, ngerti. mereka pengen kalau Supaya main hemat kandang juga sih. minimal 2 kali lah, baru nanti keluar tandang. Kalaupun tandang juga tandang 2 kali sekalian terbangnya biar nggak pulang pergi gitu boros. Karena emang di Aceh kan bahkan mereka pengen murahnya kan mereka lewat Kuala Lumpur dulu kan beberapa kali kan. Iya, Maksudnya Kuala Lumpur gitu. Gue juga baru tahu pas kemarin awal-awal Liga 1 banyak yang nulis kan. Yang Ramadan mereka bilangnya nggak mau main di kandang selama Ramadan. Sama sekali. Mereka semuanya di bulan Ramadan semuanya main tandang dan itu dikabulin deh. Itu request ada 3 ya berarti? Dikabulin semua? 3, kalau nggak salah yang dikabulin full itu yang nggak main kandang selama Ramadan deh. Kalau yang main kandang di malam hari sama home away kayaknya sebagian besar dikabulin tapi nggak full seingat gue ya. Tapi cuman yang dikabulin full itu yang mereka nggak main di kandang selama Ramadan. Kirain Persiraja diraja. Kita enggak ya. Nggak gitu dong. Cuman kalau di Liga Indonesia kan patokannya kan Ramadan ya jadwal. Jadi kayak dibikin patokan yang Ramadan jadwalnya mainnya malam. Habis itu sebelum Lebaran dan setelah Lebaran beberapa minggu setelahnya nggak boleh ada pertandingan gitu. Nah, cuman kalau di luar negeri gitu nggak sih? Ada pengaruh hari besar dan segala macam. Kalau di Indonesia emang gitu. Kalau di Inggris sih tau gue, kalau dilihat setiap mereka buat jadwal yang dilihat tuh Natal sama Tahun Baru dulu, Boxing Day dulu. Oh iya. Mereka dilihat ngatur jadwal di situ dulu, baru habis itu jadwal lain dibikin. Nah, kalau kita di Indonesia setahu gue sih harusnya ya kita lihat jadwal Ramadan dulu. Makanya paling gak enak tuh kalau liga dimulai pas Ramadan mulai itu. Itu kayak yang terjadi tahun 2019 ya, kayak gitu kan. Bukan Liga 1 pas lagi Ramadan. Baru mulai udah libur Lebaran. Soalnya ya emang mau gimana lagi, Ramadan kan sebulan ya. Jadi kalau lo mundurin sebulan, ujungnya nanti tuh ekornya tuh mundurnya sebulan juga. Jadi serba salah sih gitu. Cuman kalau yang pemain-pemain Eropa kan mereka masih ini kan, masih beberapa yang itu bilangnya sih ada yang bilang masih puasa. Iya, banyak. Meskipun main karena mainnya beberapa kali tuh main siang kan. Ada cerita yang kiper Tunisia di Piala Dunia kalau nggak salah ya. Oh, itu di pertandingan persahabatan sih, pura-pura cedera. Oh, itu sahabatan tuh. Sahabatan itu. Dan pura-pura cedera biar teman-temannya bisa buka puasa. Iya benar. Itu kocak sih. Tapi ini udah divalidasi belum sih? Atau mau cerita yang kiper Tunisia? Emang beneran, Emang beneran ya. Nah, cuman emang
Gue pernah denger dari ini nggak usah disebut pemainnya lah ya. Jadi dia memang kuliah di Inggris kan. Habis itu ada pemain yang dia beragamanya Muslim. Dan menurut di media sosial tuh bilangnya dia tetap puasa waktu main gitu. Tapi dia kan nonton di stadion ya, dan dia lihat sendiri pemain itu minum sih, dia bilang. Oh iya. Iya. Jadi dan timeline-nya tuh timeline Indonesia. Kan dia orang Indonesia kan. Jadi timeline Indonesia tuh rame pemain XXX ini dia hebat ya, masih main walaupun puasa gitu. Jadi kayak kayak idola segala macam. Tapi temanku yang di stadion bilang dia lihat dia lagi minum. Tapi kalau puasa itu, kalau main bola itu dianggap sebagai pekerjaan, bisa jadi ini sih beribadah juga sih. Jadi kayak ada keringanan lah, mungkin bisa gitu. Bisa diganti. Ada banyak inilah, banyak dalilnya lah. Dan itu yang dibahas sih emang ini sih Dex. Yang ngebahas rame itu emang cuman orang Indonesia doang. Jadi media-media lain, media Inggris sana pun mereka nggak memberitakan soal itu gitu. Iya, kebayang. Jadi, ramenya tuh aneh banget, dan dia heran kan, ini orang Indonesia dari mana, orang gue yang di stadion aja lihat dia minum, ini kabar dari mana gitu. Suka dilebih-lebihkan gitu. Bener. Ya udahlah. Dan kita sekarang ini aja Dex, masuk ke sesi selanjutnya Dex. Tadi kan udah kita soal bercerita beberapa hal ya dari yang kehidupan sehari-hari kita sampai hal-hal menarik di Ramadan. Jadi kemarin kita lempar poster dan ke followers Footballers ID di Twitter, di Instagram, sama mereka bisa kirim email buat ngasih cerita tentang Ramadan mereka, Ramadan dan sepak bola. Gitu. Ya udah Dex, silakan dibacakan aja Dex. Pertama dari ini nih, Twitter Pandam Pradipta. Dia bilang Ramadan tahun 2000-an sering bolos tarawih di masjid. Waktu itu banyak pertandingan yang main jam 7 malam. Pas Premier League masih tayang di TV 7 katanya. Bolos tarawih ada aja. Terus dari @MK Faris nih, kalau MK Faris mendengarkan nih, dia lumayan sering ini nih berinteraksi di media sosial kita nih. Dia bilang Ramadan paling sepi tanpa sepak bola di waktu sahur. Maksudnya Ramadan ini. Masih ingat 2016 sahur Euro. Paginya ada Copa Amerika. Iya sih 2016. Nah sebenarnya kombinasi Euro dan Copa Amerika itu juga seharusnya bisa tercipta di tahun 2020 ini meskipun nggak pas Ramadan ya. Tapi sayang kan lagi kayak gini kan. Jadi nggak ada ya. Terus dari Sabrizal Twitter juga masih. Ramadan dengan World Cup adalah sebenarnya rezeki bulan penuh berkah. Sahur hingga pagi UCL juga seru sih katanya. Benar. Menurutku juga berkah Ramadan paling enak tuh ya kalau ditemenin nonton bola sih. Termasuk tahun lalu juga gue ingat final Liga Champions dan final Europa League juga pas lagi Ramadan tuh. Terus dari Twitter Desert Hidayatullah juga kayaknya masukin ke football dia. Dia bilang sama PS2 pakai jaringan kartu pelajar biar bisa main PS sampai sahur. Habis sahur tidur sampai siang, terus pada pulang ke rumah masing-masing. Sekarang udah jadi bapak-bapak semua. Lo suka kangen sama dulu gak sih main sama anak-anak gitu? Gue suka kangen sih kayak, ini kayaknya nggak mungkin terulang lagi sih. Kayak itu, sudah jadi bapak-bapak semua. Tapi momen Ramadan tuh buat gue menggembirakan karena momen main sih. Jadi kalau di kampung dulu itu malam tuh sebenarnya udah nggak keluar kan, ngerti nggak lo? Jadi suasana kampung tuh kalau lo malam ya udah semua orang tuh di rumah gitu, nggak ada yang kelayapan malam-malam tuh. Kalau bukan Ramadan ya. Jadi lo main ke rumah tetangga tuh agak aneh malam-malam tuh. Kalau nggak ada event ya, aneh gitu rasanya. Tapi kalau Ramadan karena lo harus tarawih, ada aja lo bisa main bola bahkan malam-malam gitu. Jadi bener. Suasananya emang sungguh berbahagia lah gitu. Itu yang gue kangenin sih. Jadi suasana Ramadan tuh gue bukan bahagia karena beribadah sih, sama sekali enggak. Tapi karena main aja enak aja gitu. Makanya kayak ada kebenaran gitu ya, mau main sampai malam ya udah. Iya, malam-malam bisa main bola tuh cuma di Ramadan doang gitu. Makanya ya udah gue sangat-sangat bahagia menanti Ramadan dulu sih gitu.
Kalau sekarang kan niatnya ibadah deh. Weh. Lo tahu gak sih? Gue taunya dari Rindra Otaku Box. Jadi dia bilang ada yang Islam, ada yang Isnotlam. Islam. Terus selanjutnya aja deh. Ini Instagram nih. Ini Instagram nih. Instagram dari @ferdiantanaka. Ikutan turnamen Tarkam Ramadan. Banyak banget pemain yang batalin puasa karena pengen menang. Sungguh tidak ada manfaat, malah banyak mudarat. Kalau buat ibadah tadi gue bilang ada kalau dia mau nyari dalilnya bisa itu. Tapi enggak sih Dex, dan di tempat gue ada Dex beneran deh, asli. Apa? Jadi kan di tiap Tarkam tuh ada di tiap Ramadan tuh ada turnamen Tarkam. Dan apa? Emang pemainnya tuh banyak yang minum pas. Beberapa kan apa mereka bilangnya cuman kumur kan, cuman kumur doang, biar nggak kering gitu. Tapi antara yang diteguk dari botol sama yang dikeluarin lagi, kayaknya beda deh. Yang dimasukin apa 2 teguk, yang dikeluarin 1 teguk kayaknya. Jadi wajar. Iya, jadi malah kan haus. Jadi bener sebenarnya turnamennya harusnya mau bawa berkah apa silaturahmi gitu. Malah bikin orang batalin puasa. Kalau dia ngomongin kerja kan nggak kerja, orang Tarkam hadiahnya apa deh? Iya juga. Kecuali dia main bola yang tulang punggung keluarga, yang nggak boleh lalu pakai dalil apa. Orang ini rekreasi. Ada di ini emang real, ini cerita real di tempat gue juga ada soalnya. Terus selanjutnya dari Instagram Sheila Arin. Nonton salah satu tim Liga Inggris pas ke Indonesia di bulan Ramadan. Sampai malam kejebak nggak bisa keluar komplek GBK. Sahur ala kadarnya di jalan, sampai rumah jam 4 subuh, habis itu siap-siap masuk sekolah hari pertama. Buset. Singkat cerita, seharian luruh sebadan-badan auto sakit tenggorokan. Luar biasa. Ini apa ya? Lu masih inget gak, Dex? Nggak tahu kenapa dia nggak nyebutin aja sih ya. Iya. Salah tim Liga Inggris pas ke Indonesia. Lo inget KPR pernah ke Indonesia nggak? Lo inget KPR lawan Persebaya kalau salah. Yang mati lampu tapi bukan ini. Stadionnya mati lampu. Tapi ini gua nggak tahu sih. Tapi itu kan bukan di GBK kan. Ini di GBK. Mungkin Chelsea, mungkin Liverpool. Kalau nggak salah Chelsea kalau nggak salah. Mungkin. Aja bukan Leeds aja. Terus selanjutnya Leeds Myanmar soalnya. Tadi kan dari Twitter udah, dari Instagram udah, sekarang dari yang di email. Email dari Avendra Vido. Tahun 2017 bulan puasa diadakan uji coba PPSM versus PSIM di Stadion Muhammad Subroto Magelang. Berangkat dari rumah bareng rombongan jam 7 malam sehabis buka bersama. Perjalanan dari Jogja sekitar 2 jam 9 malam sampai stadion. Keluar stadion jam 23.30 malam biar berdesakan keluarnya. Perjalanan pulang chaos di sekitar Kabupaten Magelang sama tim rival. Dia ada dalam kurungnya nih, dalam kurung baca Ultras Kabupaten Itali. Maksudnya apa? Lo ngerti gak? Ngerti lah, tapi nggak usah disebutin lah. Chaos sepanjang perjalanan pulang ke Jogja, batu sana-sini berterbangan, pulang rombongan kepecah beberapa kloter. Alhasil pulang ke Jogja dikawal sama polisi. Masuk ke perbatasan Kabupaten Magelang Sleman, chaos lagi. Sampai rumah jam 4 pagi dong. Asli pengalaman paling melelahkan dan paling menarik. Luar biasa. Jadi ini ya, apa namanya? PPSM tuh apa? PPSM Magelang. Oh, Magelang. PPSM Magelang lawan PSIM. PSIM itu Jogja. Dan PSIM mana ada rivalnya juga, Dex. PSIM kan PSS Sleman bukan? Iya, ya makanya nggak usah disebutin. Oh. Cuman tadi itu maksudnya. Iya. Nah, ini unik juga sih karena kan ya puasa Ramadan ya. Lawan puasa Ramadan justru terjadi tawuran. Iya ya, betul juga. Soal tawuran nih, ada lagi email yang masuk nih. Sama lah. Dari mana nih coba? Dari Muhammad Reno Vanderika. Ini dia ngasih judul Hujan Keramik di Tengah Bulan Suci. Selamat malam. Dia tahu kita bacain malam nih. Bung Dex dan Bung Ildan. Aku Reno dan mau cerita Ramadan tahun lalu. Tahun lalu itu maksudnya 2019 berarti. Aku tinggal di sebuah kabupaten yang punya klub sepak bola yang pada Liga 1 2019 baru memulai debutnya di kompetisi tersebut setelah tersingkir dari kasta tertinggi Liga Indonesia sejak dimulainya ESL. Buset, ini kalimat panjang banget nih. Kalau gue jadi editornya gue koma-komain nih. Terus gue pecah. Sebagai catatan, aku udah dukung klub itu sejak SD. Saat itu bulan Ramadan. Aku ingat 15 Mei 2019. Tim bola kesayanganku dipilih untuk
membuka Liga 1 2019 melawan salah satu tim besar di Liga Indonesia. Euforia jelas tinggi sekali, mengingat sudah lama tim ini tidak berlaga di kompetisi tertinggi. Ternyata Liga 1 menyambut kami dengan keras. Aku menyebutnya hujan keramik di tengah bulan suci. Hampir dari awal laga, supporter tim tamu dan penonton tuan rumah yang berada di salah satu tribun, padahal bukan tribun basis supporter besar tuan rumah, saling melempar keramik stadion. Gila, keramik stadion lempar. Sayangnya aku ada di tribun itu dan langsung mikir, gila Liga 1 sekeras ini ya. Bayangin, baru laga pertama setelah kembali ke kasta tertinggi udah disambut seperti ini. Selain memandang bola di lapangan, pemandanganku lagi pada beberapa teman supporter yang mengeluarkan darah dari wajah, asap dari gas air mata, serta tangisan-tangisan pendukung perempuan. Dari sini aku belajar, fanatisme dan antusiasme supporter tidak pernah memandang waktu. Tidak peduli itu bulan suci, kelompok supporter yang merasa terusik akan selalu mencari cara mempertahankan harga diri. Liga 1 keras, tapi lama-lama lembut kok kalau dinikmatin, haha. Dia nggak nyebutin tahu juga ya, deh, nggak nyebutin klubnya ya. Itu yang tadi lo bilang jangan disebut juga berarti. Nah ini tapi kalau pembukaan Liga 1. Pembukaan Liga 1 2019 rusuh. Dia disebutnya kabupaten. Ketebak ini mah. Tahu. Yang tadi berarti ya. Tapi beda pertandingan. Tadi kan. Kalau ini tahu gua. Ini tim di kabupaten itu sama tim dari Jawa Timur. Main alap dia. Lagi bermain alap. Tapi dia nggak nyebut ini kan. Tapi dia ada tanggalnya sih. Tapi nanti takut salah. Tapi ketebak sih kayaknya dari tim kabupaten sama dari tim Jawa Timur. Kayaknya gue tahu sih. Lempar ada. Apalagi keramik ini insiden yang membekas banget ini, insiden keramik nih. Lanjut Dex. Ya. Keramik ya. Ini lanjut email juga dari Nur Holis. Halo Bung Mildan dan Bang Dex, semoga sehat terus selama Ramadan di tengah pandemi ini. Amin. Semoga corona lekas musnah dari dunia kembali cerah lagi. Amin. Gue mau cerita pengalaman selama bulan Ramadan yang pastinya ada kaitannya sama sepak bola. By the way, gue nulis cerita ini sambil denger soundtrack Piala Eropa 2012 yang judulnya Endless Summer. Jadi ceritanya ada dua. Ceritanya ada dua nih. Yang pertama waktu SD, umur 10 tahun. Itu tahun 2006 atau 2007-an. Waktu itu gue lagi main bola di lapangan voli depan rumah selepas sahur dan sholat subuh. Gawangnya pakai sendal dan bolanya pakai bola plastik. Lawannya rata-rata SMP atau SMA. Tapi enaknya nggak ada senioritas. Yang mau main join aja. Dan di umur segitu gue belum pernah nyetak gol selama main bola meskipun lawannya sebaya sama gue. Gue jarang nyetak gol karena posisi gue seringnya jadi kiper. Tapi bukan karena badan gue gendut atau gede. Tapi karena gue jago aja. Wah dia pede juga nih. Ya biasanya dulu kita soalnya kalau kiper yang badannya gede ya Milnya. Lo juga ya berarti. Gara-gara badannya gede. Enggak, gue dulu pas jadi kiper semua langsung Dex. Oh iya ada fotonya waktu itu ya. Udah lanjut dulu ya. Jadi abang-abangan satu itu ada yang mau jadi kiper dan nyuruh gue maju aja. Ya udah dong gue maju. Gue mau karena ada misteri yang harus gue pecahkan, yaitu nyetak gol. 5 menit awal main gue lebih sering blunder dan lebih sering dikolongin sama musuh. Apalagi setelah diajak sama abang-abangan gitu. Gue makin semangat dong mainnya. Akhirnya setelah 15 menit, gue cetak gol. Golnya indah banget lagi. Gue cek lawan dulu dan kiper gue kasih placing datar yang susah dijangkau. Terus kalian tahu apa yang terjadi saat itu? Gue ngeluarin air mata. Nangis bang. Pas nyetak gol itu muncul juga dalam benak pikiran gue, oh gini ya rasanya nyetak gol. Pantesan aja pemain bola seneng banget kalau nyetak gol. Tapi mereka nggak ada yang tahu kalau gue nangis karena gue izin kencing ke pinggir got. Padahal mah bersihin air mata. Oh dia bilangnya mau izin kencing, padahal bersihin air mata. Perasaan itu masih terngiang dalam benak gue. Semenjak kejadian itu pula gue lebih menghargai pemain bola yang nyetak gol. Karena nyetak gol itu susah. Mau menang, kalah, imbang, semua gol sangat berharga bagi setiap pemain. Nah ini terus ada cerita kedua. Yang kedua, sekitar 11 atau 10 tahun lalu, gue main bola di lapangan voli depan rumah. Kebetulan setiap habis subuh, gue sering main bola sama teman-teman di sana. Bedanya, yang main sebaya umurnya kayak gue, 13-14 tahun. Lapangannya sama tekstur bolanya masih persis seperti cerita pertama. Singkat cerita, selesai main, gue balik dong ke rumah. Entah karena capek atau gimana, gue minum dong. Udah gitu minumnya depan rumah sambil lihat teman-teman gantian main. Teman-teman teriak dong, woi kagak puasa lu. Masih pagi hari gini udah minum. Setelah bilang gitu gue baru inget, ini lagi puasa dan gue cepet-cepet buang air yang ada di mulut gue. Mereka ketawa puas dan kalau nongkrong selalu bahas kejadian itu. Tapi rutinitas ini udah nggak ada beberapa tahun lalu karena sibuk kerja dan nikah.
Padahal kalau ingat momen itu kangen juga, habis subuh udah keringetan. Mungkin itu aja cerita dari gue. Semoga bisa disiarkan di podcast. Thanks a lot Footballier. Tapi Sama-sama, terima kasih. ini sebenarnya kalau menenggak minum atau makan secara nggak sengaja pas lagi puasa, kalau nggak sengaja ya itu nggak batal puasanya. Lo pernah Gue kasih Dex tadi di Dex? Lo ngomong nggak kayak gitu? pernah, nggak pernah gue. Tapi tadi hampir gue Gilvi lagi makan coklat terus gue bilang ini buat Baba ya. Iya, terus hampir gua makan gitu terus iya gue puasa. Padahal gua kalau kayak gitu jadi mikir, gue selalu mikir sebelumnya ya. Gue pengen deh kayak gitu. Tadi juga mikir kayak gitu. Ya, coba nih dimakan. Kan kayak nggak batal gitu. Kalau gue pernah justru ini Dex, apa? Kan mau nuangin kelapa muda ya ke gelas. Heeh, Kalau beli kan diplastikin gitu kan, dituangin ke gelas kan. heeh, Itu udah 15 menitan sebelum azan maghrib lah. Pas hmm, gue mau tumpahin gitu, apa mau tuangin ke gelas, kepenuhan. Jadi udah mentok mau hampir tumpah gitu. hmm. Sementara di plastik masih ada, ngerti nggak? Iya, iya, Jadi kan ngerti. itu, waduh, gelasnya kurang gede gitu, dan Hmm, kurangnya dikit banget, dan harusnya hmm. berarti dikurangin dikit dong. Nah, gue seruput Iya. dari gelas, serut sampai berkurang, baru gue Hmm, tuangin lagi, tambah lagi. gitu sampai penuh. Terus gue inget, lah anjir, kan puasa ya, Itu mau buka lagi. mau buka 15 menit sebelum buka puasa, karena emang nyiapin nyiapin kelapa mudanya itu membuat buka puasa gitu. Hmm. Diseruput dulu karena kepenuhan gelasnya, anjir. Itu lo lupa nggak batal kok. Nggak batal, lupa. Ya udahlah. Ada cerita terakhir nih, dari mana Dex? Terakhir ya, Reza Duta. Pas bulan Ramadan 2017 pernah nonton bola di Stadion Patriot. Pertandingan Perseru-Serui lawan Persija Jakarta. Itu pertandingan yang harusnya digelar di Serui, tapi karena diketahui fasilitas Serui nggak bisa gelar pertandingan malam hari, jadi pindah ke Bekasi. Waktu itu berangkat berempat naik motor, 2 motor, dari rumah habis buka puasa. Sampai sana udah lumayan ramai yang nonton, walaupun nggak terlalu penuh. Hasil akhir Persija menang 3-0. Pulang dari stadion udah tengah malam menjelang sahur. Pas 2018 sama 2019 dia juga punya pengalaman nobar final Liga Champions, nonton Liverpool bareng teman-teman sekalian sahur bareng. Selain itu juga biasanya kalau situasi lagi nggak kayak sekarang, abis tarawih selalu main futsal seminggu sekali. Ini kebetulan final Liga Champions 2019 ini Liverpool pas juara gue nonton bareng tuh di mana sih Aquatic sama Big Reds gue nonton iseng aja pengen aja. GBK, aku GBK. Aquatic GBK padahal gue bukan fans Liverpool tapi ya udah. Sambil sahur Itu gitu. juga lagi puasa. Sahurnya gue beli apa ya? Beli burger apa gitu tuh. Dimakan ya karena nggak disiapin sahurnya sama panitia. Ya Kalau yang nggak masalah juga sih. Insiden Karius tuh 2018 berarti ya? 2018 itu juga lagi puasa tuh, Lagi ingat puasa gue. ya? Heeh. Kita nonton bareng gak sih itu? Nonton tuh di Pandit. Oh iya, di Gue ingat kantor abis ya? itu nulis kan. Oh iya, Gue iya. ingat tulisan gue soalnya dikomentarin sama Papi Negro. Oh iya. Iya. Dia kirim DM panjang banget ya? Intinya Papi Negro nggak sepemahaman sama analisis gue waktu pertandingan itu. Makanya DM-nya panjang banget ke Tapi Pandit. tapi seneng sih, gue juga, oh inget, Bapak, dapat feedback yang kayak gitu kan dari pemain Ah, apa? Dari pemain ah top gue atlet pro tuh. gue justru senang banget meskipun isinya nggak negatif sih, justru kritik biasa gitu lah. Tapi Hmm. senang aja karena ya dari Papi Negro. Ya udahlah. Kita ketemu lagi Dex di segmen kedua, nanti kita akan bahas soal bagaimana seharusnya kita berolahraga atau berkegiatan di bulan puasa. Sampai ketemu di Siap. segmen selanjutnya. Oke, selamat datang kembali di Footballier. Kita ketemu di segmen kedua. Ini soal ini, Dex. Gimana kita sebenarnya berkegiatan selama Ramadan. Nah, ini curhat Olah. dikit nih, Dex. Curhat Nah, dulu boleh lah ya, gitu ya. ya silakan. Jadi gue lagi ada sedikit upaya untuk ini kan ya, mencegah bobot naik. Ya dari dulu juga lo selalu berupaya sih dengan Nah, fitness gitu. paling Lo mengalami kesulitan di Ramadan ini ya? kesulitan karena gym kan tutup, Dex. Hmm. Gue udah berhasil menurunkan 10 kilo karena daftar gym, Hmm. pakai personal trainer apa segala macam. Cuman kan Hmm. udah nggak bisa ke gym, akhirnya harus mandiri dong sendiri. Nah, gue Hmm. 2 mingguan, 2 minggu, 3 minggu, 2 mingguan lah, 2 mingguan sebelum puasa ini,
intensif tuh. Mulai sampai ngeliatin YouTube, download aplikasi, beli matras yoga, segala macem gitu. Gue beli dan berhasil ternyata Dex. Target gue sih agar berat badan nggak naik. Target utama. Turun. Kalau turun ya bonus lah gitu. Paling nggak badan aktif biar nggak di ruangan doang gitu. Dan berhasil. Waktu dan itu drastis banget, 3 atau 2 minggu tuh bisa turun 2-3 kilo Dex. Itu drastis banget itu. Tapi begitu masuk puasa, bobot gue justru naik. Karena gue makan kan malam pasti double ya. Jadi buka puasa sama jam 10, jam 11 tuh lapar lagi tuh. Minimal waktu itu ngemil. Seringnya sih makan akhirnya kan, jadi aduh lapar banget lah gitu. Karena efek puasa tadi kan. Begitu juga nanti setelah itu sahur. Nah, siangnya atau sorenya gue kadang masih, meskipun nggak jogging ya, karena gue badan gue kan agak gede, jadi lutut takut. Sebenarnya nggak sakit sih lutut, cuman gue takut akan terjadi apa-apa sama lutut gue karena badan gue masih gede. Gue jalan biasanya tuh, jalan jauh tuh. Sampai 6-7 kilo bahkan. Kalau di di smartwatch tuh gue bisa sampai 8.000 langkah, 10.000 langkah itu. Tapi pas bulan puasa kayak gini jadinya mager. Karena kan ngerasanya badan ini nggak ada energi nih buat makan nih gitu segala macam gitu. Nanti kalau haus nggak bisa minum gitu, akhirnya ya udah justru kemudian timbangan naik lagi. Kalau lo kan sebagai lulusan sport science nih, tips apa yang bisa lo berikan kepada gua dan seluruh teman-teman yang mendengarkan? Sebenarnya kunci puasa itu di nutrisi sih, cuma nanti ya belakangan nutrisi Maya. Masalah makanan. Yang pertama ini dulu deh, sebenarnya perlu nggak sih olahraga pas lagi Ramadan gitu kan ya? Soalnya kalau di puasa itu kan kita nggak batasin makan dan minum ya, itu udah umum lah ya. Sama jam tidur kan, itu ngaruh banget ke asupan energi. Makanya banyak yang nganggap puasa bisa nurunin performa. Wajar lah, logis. Padahal sebaliknya, kalau di olahraga durasi pendek, misalkan kayak squat, segala lari 5-20 meter sama pemanasan intens, itu ternyata puasa nggak ngaruh, asal pola latihan tetap sama. Tapi buat atlet kan, buat yang bukan atlet gimana nih? Ternyata olahraga pas puasa dampaknya lebih kecil daripada kalau atlet yang olahraga ya. Kalau kayak kita gini. Apalagi kalau atlet yang olahraga di jam puasa itu nggak berlaku, soalnya kalau biasanya mereka di negara mayoritasnya Muslim ya. Nah, ini ada penelitiannya dari National Center of Medicine and Science in Sport, itu di Tunisia. Dia bilang gini, puasa Ramadan berkontribusi pada penurunan kapasitas aerobik, ketahanan dan kemampuan untuk melakukan latihan pada 75% dari maksimal VO2 max. Jadi kalau VO2 max lo sekian gitulah, kalau pas puasa tuh cuma jadi 3/4-nya. Dia bilang gitu. Di penelitian lain tapi untuk atlet bola diteliti bahwa terjadi beberapa penurunan dalam komponen umum kebugaran, misalnya kayak kecepatan, kelincahan, dan daya tahan, sama uji keterampilan individual kayak dribble misalkan, pada saat si pemain berpuasa. Tapi kalau dari penelitian FIFA Medical Assessment and Research Center di Swiss, di Zurich, itu mereka bilang nggak ada dampak jelas dalam kecepatan, kekuatan, kelincahan, daya tahan, dan keterampilan individual pada saat puasa Ramadan buat main bola. Ramadan ternyata nggak mempengaruhi kinerja fisik atlet. Kinerja sebenarnya malah meningkat katanya. Hasil penelitian itu bilang kalau puasa Ramadan nggak menghasilkan dampak buruk bagi pada komposisi tubuh, kekuatan aerobik, anaerobik, kapasitas anaerobik, dan metabolisme asam laktat. Asam laktat tuh jadi cepat pegal gitu. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu ya? Ternyata ada syaratnya. Ini syaratnya ya ini gara-gara itu penelitiannya buat atlet bro kan. Syaratnya nggak ada perubahan total asupan kalori harian, artinya dari makanan dan juga dari air, dan nggak ada perubahan total jam tidur, alias semua persiapan dan latihan dipertahankan seperti sebelum Ramadan. Kan atlet profesional mah bisa lah kayak gitu ya. Maksudnya kayak berarti kalau kan dulu apa? Misalkan lo makan sehari berapa kalori, kan ada hitungannya tuh. Iya. Jadi disamain aja sebenarnya. Jadi dari buka puasa, terus camilan sehat malamnya, sama nanti sahurnya gitu. Benar. Makanya kalau buat pemain bola yang penting tuh bukan fisik pas puasa. Ini disampaikan sama Dr. Yasin Zirguini dari Aljazair.
Dia bilang bukan fisik yang ngaruh buat sepak bola, tapi mental. Kalau pemain yakin bisa main bagus meski dia puasa, dia pasti bakal main bagus. Jadi sugestinya ditanam lah gitu. Ini dia ngasih contohnya Frederick Kanoute dari mana sih, Mali apa mana sih, gue lupa deh. Misalnya di si Kanoute ini bilang dia yakin kalau puasa justru bisa bikin dia lebih bagus mainnya, makanya dia mainnya bagus. Padahal kalau dari fisik ya itu dia bilang gak ngaruh-ngaruh amat sebenarnya buat atlet pro mah. Nah, gimana kalau buat kita bukan atlet profesional? Ternyata puasa nggak ngaruh negatif kalau kita olahraga. Asal kita sahur dan buka puasa dengan benar. Sama punya jam tidur yang teratur. Nah, ini agak umum sih. Terus juga nih apa ke tips lah ya. Jadi gimana sih olahraga yang benar tuh di bulan puasa gitu. Apalagi kalau sekarang lagi misalkan lagi WFH gini juga kan sebenarnya nggak puasa pun kita dianjurkan olahraga kan 30 menit sehari kan. Nah kalau puasa itu yang pertama itu uh, kita tetap disarankan olahraga saat Ramadan sebenarnya. Meskipun lagi nggak pandemi misalkan ya. Karena tubuh tetap butuh latihan fisik supaya sehat dan fit. Kalau puasanya nggak mau lemas, justru harus olahraga. Nah, ini kalau buat yang gemuk, motivasi tambahannya biasanya buat bakar lemak kalau olahraga di bulan Ramadan tuh. Selain nutrisi, yang harus disiasati itu durasi, jadi berapa lama lo olahraga, intensitas seberapa berat lo olahraga, sama waktunya kapan gitu. Nah, karena ada 3 tadi kuncinya. Pertama soal intensitas dulu ya, misalkan. Umumnya sih kalau puasa di bulan Ramadan tuh direndahin lah intensitasnya. Sekitar 60-65% lebih rendah daripada biasanya. Jadi olahraga tingkat rendah sedang lah yang dianjurkan, misalnya kayak jalan kaki, jalan cepat sampai jogging ringan, bersepeda yang nggak nanjak, terus juga ada peregangan tubuh, senam ringan, bahkan bersih-bersih tempat tinggal pun, misalkan lo di kosan gitu, bersih-bersih kosan itu juga dianjurkan buat dilakukan, dianggap sebagai olahraga lah gitu. Tapi yang paling disarankan nih, olahraga selama bulan Ramadan tuh yoga. Ini gue nggak pernah coba sih, tapi jadi gue nggak bisa ngasih perspektif tambahan ya. Ini dari yang gue baca doang. Soalnya katanya bisa menenangkan pikiran juga. Lo pernah yoga nggak, Mil? Nggak pernah. Dan Nggak pernah ya? kayaknya Nggak nggak tertarik? nggak cocok deh. Nggak cocok, nggak menarik. Ini kali ini banyak penelitian yang bilang gitu loh, yoga sangat baik buat Ramadan. Ini buat kalian yang dengerin, kalau kalian yoga bisa di-share lah pengalamannya. Soalnya gue juga nggak yoga, tapi gue baca penelitian memang banyak banget yang nyaranin ini. Gue sih emang nggak tertarik ya. Tapi gue ini sih, olahraga ringan emang olahraga di ruangan kan, makanya gue beli matras. Jadi sebenarnya kalau gue mau nyobain yoga sih bisa-bisa aja. Bisa aja. Tinggal dilakuin, tinggal buka YouTube. Cuman karena nggak ada, ini takut salah nanti tiba-tiba bermasalah sama pinggang malah bahaya. Iya. Nah tadi kan udah intensitas kan. Sekarang bahas kapan waktu yang tepat buat olahraga kalau di bulan Ramadan ya. Kalau kapannya kan biasanya orang kan ngabuburit ya, sore-sore gitu. Sama olahraga malam kan. Nah ternyata ada juga yang olahraga pagi sama jelang sahur nih. Misalkan kalau olahraga pagi ya, ini anti mainstream nih olahraga pagi nih. Meskipun anti mainstream, tapi sebenarnya bisa dan boleh dilakukan karena menurut penelitian jaringan otot udah mulai aktif, jadi udah siap lah untuk dikasih beban gitu. Meskipun disarankannya 2-3 jam setelah selesai sahur. Soalnya kan kalau baru banget sahur kan ntar takut. Kalau bahasa Sunda kali kiben, kalau bahasa lain apa sih? Bahasa Jawa itu suduan. Suduan ya. Jadi nggak boleh cepet-cepet habis makan lah olahraga tuh. Jadi 2-3 jam setelah sahur kalau pagi. Itu juga karena pagi-pagi jangan berat-berat. Tadi cerita tadi yang nge-share kan ada yang main bola kan. Di sini sih disaraninnya kayak jalan ke masjid, jalan pagi, bersepeda gitu. Sama beres-beres rumah juga termasuk olahraga pagi. Kalau gue sih nggak menyarankan sih Dex olahraga pagi berdasarkan pengalaman gue ya. Kenapa? Karena jadi menipu gitu loh. Pagi kan lo masih dalam keadaan segar kan. Pertama lo bangun tidur. Habis dari bangun tidur, udara masih cukup sejuk. Habis itu asupan gizi lo juga terjaga karena lo habis makan kan. Jadi badan tuh benar-benar energetik banget lah, sangat-sangat oke untuk olahraga. Sangat fit, sangat bersemangat, segala hal itu support untuk lo berolahraga. Cuman masalahnya adalah ini kemudian tuh bikin lo jadi defisit energi gitu, nggak kerasa. Iya. Jadi lo olahraga biasanya ya udah 2 jam jogging ringan, jalan ringan gitu, atau lo main bola
sampai apa 1 jam gitu. Jangan main bola sih tapi. Terus. Ya tapi akhirnya lo semangat emang benar semangat itu, dan lo nggak haus nggak apa segala macam. Tapi efeknya tadi lo defisit kan nggak bisa langsung digantiin kan karena lo puasa. Iya, nggak bisa Siangnya minum. lemes itu sampai dalam keadaan bisa kekurangan gula darah apa segala macam kalau yang lebih ekstrim ya. Jadi menipu gitu lah, bukan karena tidak sehat atau pengalaman gue ya, cuman efek psikologisnya itu tadi karena badan lo fit, lo akhirnya genjot habis-habisan tuh. Habis-habisan lupa kalau oh iya ya nggak bisa diganti Nggak bisa diganti. gitu. Tapi emang kalau dari penelitian juga nggak banyak yang menyarankan lah gitu. Meskipun dia bilang ya udah kalau nyaranin juga ya kayak tadi olahraga ringan banget lah, beres-beres rumah gitu-gitu. Nah terus juga yang waktu kedua tuh olahraga siang. Ini sangat nggak disarankan sih kalau selama Ramadan. Sebenarnya nggak Ramadan pun, nggak puasa pun nggak disarankan olahraga siang-siang tuh, kecuali dalam ruangannya. Kemudian yang paling rame ngabuburit, olahraga sore sebelum buka puasa. Nah untuk non atlet yang bukan atlet, paling banyak jurnal menyarankan olahraga di waktu ini. Soalnya energi yang hilang bisa langsung digantiin kan waktu pas buka puasa kan. Ini waktunya sih dianjurkan 2 jam sebelum buka puasa dengan durasinya tuh 45 sampai 90 menit. Jadi kalau main bola tuh 1 atau 2 babak lah. Jangan maksain diri juga karena sisa energi dan cairan tubuh sedang di tingkat krusial tuh di waktu-waktu menjelang buka itu. Biasanya ini juga lo tadi bilang kalau pagi-pagi kejebak sama apa ya, lupa gitulah, lupa kalau dia puasa. Di ngabuburit juga ternyata orang sering lupa diri karena tapi lupa dirinya tuh karena mereka tahu gue kan bakal buka puasa nanti, ya udahlah gue nge-push aja gitu. Nah di sini bilangnya sih katanya jangan sampai. Terus juga olahraga yang disaranin dilakuin di ngabuburit tuh olahraga permainan, olahraga tim ya, kayak main bola gitulah gitu. Emang nah, kemudian emang di sore ini sih Dex. Kalau gue ya suruh milih di sore ini sih, karena itu tadi kecenderungan lupa bisa diri langsung, sih nggak sampai separah itu sih, karena badan udah lemes deh kalau gue sih. Jadi justru ketika badan udah lemes, tujuan lo ya udah gue pengen gerak aja udah gitu, sampai pengen main. Makanya lo tadi bilang kan olahraga permainan kan yang sering. Iya. Jadi niatnya sore-sore tuh bukan lagi gue olahraga, tapi pengen main aja udah, main bola aja gitu, pengen main bola. Bonusnya adalah lo berkeringat dan lo sehat gitu. Dan ketika lo udah lemes, ya udah lo jangan terlalu banyak sprint, lo jalan gitu. Dan begitu selesai, maghrib bisa langsung minum. Jadi emang ideal sih sore ini sih, paling enak kalau gue ya. Buat non atlet ya. Sebenarnya kalau gue akhir-akhir kemarin waktu pas akal putus nih, gimana? Kalau gue akhir-akhir Ramadan 2019 sampai sebelumnya itu sebenarnya lebih sering olahraga tuh, meskipun lebih suka ngabuburit, cuma lebih suka olahraga malam justru. Nah ini olahraga malam tuh habis buka puasa nih, kalau buat atlet tuh hampir semua jurnal nyaranin kompetisi dimainkan di jam ini. Cuman kalau buat non atlet tadi ngabuburit paling bagus. Ini ketentuannya sih paling cepat 90 menit setelah buka puasa. Soalnya kalau kecepatan habis buka, otot belum siap nerima beban. Apalagi kalau buka puasanya makan minumnya banyak, bisa kali kiban tadi kan. Olahraga yang dilakukan bisa apa aja kalau di jam malam nih. Mulai olahraga individu, angkat beban, kardio, sampai permainan. Nah, kalau lo suka angkat beban nggak, Bil? Kadang. Nah, angkat beban tuh kalau selama Ramadan disarankan di jam ini, bukan di jam pas lagi puasa gitu. Ngabuburit pun nggak disarankan angkat beban. Nggak tahu kenapa. Pokoknya banyak penelitian yang bilang kayak gitu. Nggak dilakukan sih, pada... Karena kalau angkat beban tuh sebenarnya agak menipu sih. Mereka kan bilangnya kayak lo paling menguras energi dan paling berkeringat lah. Orang bilangnya kan yang hubungan sama kardio kan gitu. Dan angkat beban tuh dianggap sebagai ya Allah angkat beban doang gitu. Apa sih capeknya, apa sih itunya gitu. Tapi gue justru ternyata berat badan menurun drastis tuh justru ketika pas gue angkat beban justru gitu. Jadi otot yang bekerja itu justru nggak kerasa, yang nggak sampai ngos-ngosannya parah gitu. Cuma justru ini yang membakar lebih banyak sih gitu. Jadi memang butuh di ototnya apa segala macam, butuh asupan energi kan. Iya. Kalau dia belum siap, ya bahaya juga gitu. Ketika dia lakukan pas puasa kan bisa cedera. Makanya tadi dibilangnya pas lagi jam nggak puasa kalau mau angkat beban gitu. Nah ini juga ada yang jam yang nggak mainstream juga nih, sebelum sahur. Kalau menurut penelitian olahraga di jam ini
justru bisa ngebuat kita menghilangkan lemak paling maksimal. Tapi disaranin bangun tidur, jadi jangan begadang. Yaitu jam 2 dini hari, bukan ya tadi bukan begadang. Kemudian olahraga. Olahraga yang cocok lari dan kardio katanya. Ini ada tipsnya, kalau udah bangun minum air yang banyak, boleh sama secangkir kopi. Terus tunggu 30 menit, habis itu olahraga 30 sampai 40 menit gitu. Nah, cuman lo kalau mau kayak sosok jadi atlet gitu lah, mau ningkatin performa di bulan Ramadan nih, ada tips yang dibilang olahraga terbaik untuk ningkatin performa di bulan Ramadan itu jamnya setelah buka puasa sampai sebelum sahur. Jadi lo pilih sendiri aja. Dia bilang lari intensitas tinggi dengan durasi sangat pendek, 10 menit doang. Caranya sprint, seolah dikejar anjing, dibilang 20 sampai 30 detik. Lumayan lah ya. Terus jalan 1 menit, terus sprint lagi kayak tadi 20 sampai 30 detik, jalan lagi 1 menit. Nah, ulangi 4 sampai 5 kali, setidaknya 4 sampai 5 kali juga seminggu. Gila, ini banget apa? Apa namanya? Capek banget sih gua kebayanginnya. Cuman ini sih apa namanya? Jam-jam antara buka puasa sampai sahur tuh berarti malam kan itu. Enak sih kalau lo punya treadmill di rumah sih. Iya. Kalau lo punya treadmill bisa treadmill di rumah apa enak segala macam gitu. Tapi kalau nggak ada terus lo harus jogging malam-malam sih agak. Dan kebetulan gue punya pengalaman buruk sih keluar malam-malam sih. Dan itu baru terjadi 2 minggu yang lalu. Jadi ceritanya gue jalan jogging ringan sambil jalan cepat gitu, kejauhan Dex. Nggak capek sebenarnya, tapi kejauhannya adalah gue tidak menghitungkan jam pulangnya. Jadi gue jalan jauh, ya kan harus pulang ya gitu. Sementara gue nggak bawa HP. Iya. Gue nggak pesen Gojek apa gitu. Dan gue harus jalan kaki kan ke pulang. Jadi gue pulang sampai nyampe rumah itu jam 6.45 bahkan. Udah lewat malam banget gitu. Dan itu horor banget ya. Gue kejadian horor tuh waktu itu. Horor tuh horor ini, horor hantu, horor lebih manusia. Lebih parah dari hantu, lebih parah dari manusia. Apa? Gua ditabrak kelelawar. Kelelawar. Sumpah. Jadi kepala gua ditabrak kelelawar deh. Ceplok gitu. Anjir, fuck. Nah, kan ini ya, lo tahu sendiri kan di pandemi kayak gini kan berita-berita soal kelelawar tuh menyeramkan. Jadi begitu waktu itu gue tuh pakai masker kan, dan gue habis nonton serialnya Netflix lagi apa namanya yang Coronavirus Explain itu kan, dan dia membedah kelelawar gitu. Anjir, ya udah gue nggak nyentuh kepala. Gue begitu nyampe rumah, gue lepas bajunya hati-hati, langsung mandi aja itu. Gue basuh kepala, pas basuh kepala gue merem, gue nggak mau sampai air masuk ke hidung apa segala macam gitu. Waduh, serem banget lah itu lah. Horor gitu. Makanya kalau jam-jamnya tadi kan oke ya, jam-jam timing olahraga oke, cuman kalau nggak ada ini sih bahaya sih, kalau nggak ada resiko juga. Iya, resiko kan karena kejahatan kan juga bisa terjadi jam-jam segitu kan. Itu. Apalagi dari setelah tadi olahraganya, terus jamnya, intensitasnya segala macem. Oh, ininya nih, makannya nih gimana nih, Dex? Makan. Iya, itu yang paling penting sih. Iya. Timing sih kalau makan sih. Soalnya kalau di hari biasa kan kita bisa makan 3-5 kali kan, dengan pembagian waktu yang lebih setara lah. Tapi kalau puasa kan cuma bisa makan ya maksimal 3 kali lah. Di rentang waktunya sempit juga lagi, dari buka puasa sampai sahur. Itu kalau kita di Indonesia sebenarnya lumayan panjang loh. Kalau di Inggris tuh sempit banget loh, dari buka sampai sahur tuh. Soal nutrisi ini dehidrasi sih yang pertama. Soalnya dia bisa bahaya. Nah, ini kalau dari dokter klub Crystal Palace namanya Zaf Iqbal bilang, tipsnya selalu minum dalam porsi kecil tapi berulang-ulang pada malam hari sampai sahur. Minum 1 gelas setiap jam lah, dia bilang gitu. Itu lebih baik daripada minum banyak saat sahur, karena kelebihan air akan langsung dikeluarin lewat kencing. Lo sering minum banyak sih sahur? Gue sering sih. Memang keganggu sih tidur habis itu, karena mau kencing terus. Udah mau imsak, waduh, harus nampung banyak nih gitu. Padahal itu memang langsung dikeluarin sih. Ya bener kalau Iqbal ini. Jadi dia jalanin ya minumnya dikit-dikit, sejam sekali lah, 1 gelas gitu. Tapi dari pas buka sampai sahur katanya. Terus disaranin juga nggak atau ngurangin lah minum kopi, teh sama soda, soalnya dia bisa mempercepat
pelepasan cairan baik dari kencing maupun keringat. Aduh, ini Terus gue juga pas rekaman sambil sering ya? minum teh indeks. Ya jangan sering-sering aja sih sebenarnya. Teh tuh enak sih sebenarnya. Lanjut. Nah, terus juga kalau selain air ya, kan tubuh juga perlu karbohidrat kan. Untuk karbohidrat itu kan fungsinya ngelepas glukosa yang dipecahkan biar jadi energi tuh, jadi perlunya karbohidrat kayak nasi gitu lah. Soalnya karbohidrat uh, yang bisa cepat dicerna tuh tipe biasa itu uh, bertahannya 3-4 jam. Gimana sih? Sorry, kurang jelas. Karbohidrat gimana? Karbohidrat tipe biasa itu katanya sih terlalu cepat dicerna dan dipecah jadi energi. Hanya bertahan 3-4 jam. Nah, masalahnya kita lebih enak makan karbohidrat biasa kan, kayak nasi, terus juga kentang, roti gitu. Sementara kalau lagi puasa tuh tubuh perlu karbohidrat yang kompleks, yang lebih lama dicerna tubuhnya. Jadi jangan cepat dicerna tubuh gitu. Jadi bisa ngasih energi yang lebih lama buat kita, yang bertahan di tubuh juga lama. Bisa kalau di penelitian sih bilang 8 jam lah. Jadi cocok banget dikonsumsi waktu sahur. Contohnya misalkan kayak kalau di sayur tuh kayak bayam, asparagus, bawang bombay masih mahal kayak ya? Brokoli, jagung, kentang. Kalau buah lo suka makan buah gak sih? Apel, jeruk, kurma, itu juga bagus tuh. Memaksa untuk makan buah dengan cara beli sebuah sama es buah. Ya berbuka puasa. Memaksa. Kan buah kompleks lagi kan? Iya sih. Sama gue malam-malam beberapa kali gue beli salad. Nah itu juga cemilan yang bagus tuh soalnya. Biar makan sayur aja, bukan karena sosokan apa gitu, tapi gue merasa habis makan ayam geprek, habis makan nasi padang, aduh ini kayaknya harus ini deh, bersayur-sayur. Ya udah gue kepaksa beli apa ya, bingung juga. Ya udah ada di ojek online ada salad diskon gitu. Beli salad aja udah gitu. Kirain salad isya. Bukan dong, itu jangan dibocorin dong konten foodballernya dong. Oh iya. Nah, sebenarnya selain karbohidrat kompleks juga protein juga sih yang perlu juga, kayak ada ayam, ikan, putih telur, terus kacang-kacangan juga bagus. Nah, ini ada mitosnya kan gini ya, kalau lagi Ramadan ya, berbukalah dengan yang manis kan itu. Nah sebenarnya bener gak sih? Setelah gue baca, ternyata kalau buka puasa memang oke, tapi kalau sahur jangan yang manis. Soalnya katanya minuman makanan manis bisa buat tubuh melepasin insulin namanya, buat mempercepat penghasilan energi. Kan orang bilang bagus dong, cepat ngasilin energi gitu. Ternyata nggak selalu, soalnya makanan manis akan menghasilkan energi secara cepat, tapi habis cepat juga gitu. Jadi kalau berbuka dengan yang manis bener, cuman kalau sahur jangan yang manis. Karena nanti pagi-pagi jadi semangat ya, pagi-pagi jadi kelebihan energi pagi-pagi. Benar, cepat habisnya juga. Cepat habisnya juga gitu. Dan di tips-tips tadi harusnya kalau diterapin sih bisa bikin ini ya, bisa bikin Ramadan kita lebih sehat, fit. Lebih sehat, lebih fit, dan sama mungkin bisa nurunin berat badan juga harusnya. Kalau olahraga terutama. Minimal gue selalu ini sih, patokinnya jangan sampai naik lah gitu. Yeah. Jadi meskipun nggak bisa nurunin karena situasinya gini kan, udah lagi Ramadan, lagi pandemi lagi kan, ya berusaha untuk ya minimal nggak sampai naik lah gitu. Dibuat setara lah, dibuat flat di garisnya itu. Soalnya Ramadan kan ini kan menjebak kan, ya kayak tadi lo ternyata berat badan naik gitu. Nah, lebih menjebak lagi sebenarnya Lebaran sih, karena wah kita udah bisa makan enak nih gitu. Jadi tambah banyak lagi makan. Biasanya orang-orang sih gitu. Ya udahlah. Itu harusnya cukup ya Dex ya buat tips-tips kesehatan di tengah pandemi ini. Di bulan Ramadan terutama. Di bulan Ramadan dan di tengah pandemi double nih. Menjaga kesehatan dan sesuai cover kita kan Ramadan Sobi kan. Ramadan Sobi. Dan ya kita berdoalah semoga situasinya pandemi ini segera berakhir, terus liga sepak bola bisa segera dimulai, terus konten banyak lagi, terus dan yang paling penting hiburan buat teman-teman semua. Karena ini tadi kan nyerangnya ke psikis, Dex. Lo secara psikis nggak sih? Kena sih kayak ya bosan aja. Kebosan jadi beberapa teman-teman gue sih dan orang-orang terdekat gue jadi lebih gampang emosi. Gua nggak tahu sih karena gua nggak tinggal sendiri ya, bertiga. Lo gimana tinggal sendiri? Gue sih kayaknya anjir bakal bosan banget sih. Ini melakukan kegiatan yang tidak membosankan saja.
Banyak lah, gue beli game banyak banget. Gua habis Game apa? banyak lah pokoknya Steam. lah. Di Steam, di HP, bahkan di HP itu boleh yang download yang biasa Yang sampai berbayar. berbayar semuanya. Terus aduh, gak jelas lah, belanja online yang aneh-aneh apa segala macem. Tapi gue berusaha imbangin pakai ini, beberapa sih ilmu sih. Jadi beberapa pelatihan tuh yang gratis gue coba-cobain dulu. Terus kalau silabusnya oke, yang berbayar ya gue berharapnya justru setelah pandemi ini gue keluar Upgrade ya. Keluar lagi tuh dalam keadaan yang upgrade gitu. Ibarat lo keluar dari goa tuh lebih bagus lagi lah. Jadi nggak flat gitu. Jadi siap Kayak tahun. kepompong dong. Berharapnya sih gitu, dan doakan semoga berhasil lah. Amin. Ya udah, sekian dulu Dex ya. Kayaknya. Jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram Footballier karena nanti ada, bukan kuis sih istilahnya, siapa ya? Bingkisan. Sedekah. Jangan sedekah dulu, kesannya gimana? Sedekah mah cuma-cuma ya. Apa sih istilahnya kalau bingkisan di lebaran tuh, lupa gue namanya. Ini apa? Parcel. Ya, ada parcel lah buat teman-teman nanti. Dan kalau ada yang mau sponsor apa segala macam buat bikin kuis sahur, bikin kuis apa, monggo bisa kontak emailnya di footballerid@gmail.com. Udah 4 tahun gue bikin gitu-gituan. Udah hatam gue. Ya, sekian semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sehat terus Dex. Sehat terus juga Mil. Yuk, dadah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.